Selamat pagi, salam sejahtera Bapak Ibu warga PKLU GBIB. Perkenalkan, nama saya Agustinus Agung Satrio Utomo, warga PKLU GBIB Shalom Sidoarjo. Bapak Ibu yang mengasihi Tuhan, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kasih dan Maha Kuasa, kami datang tertunduk di hadirat-Mu, serta menghaturkan puji sembah dan hormat di tempat yang maha tinggi, di sepanjang pagi, siang, dan malam ini. Tuhan, Engkau telah menyertai setiap aktivitas dan pikiran kami. Saat ini ya Tuhan, Engkau memberi kesempatan untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Bukalah hati kami dan tenangkan pikiran kami untuk menerima sabda-Mu, serta Roh Kudus kiranya menerangi hati kami agar bisa memahami maksud firman tersebut. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab pagi ini terambil dari 1 Tesalonika 3 ayat 1-7. Kami tidak dapat tahan lagi. Karena itu, kami mengambil keputusan untuk tinggal seorang diri di Athena. Lalu kami mengirim Timotius, saudara yang bekerja untuk Allah dalam pemberitaan Injil Kristus, untuk menguatkan hatimu dan menasehatkan kamu dalam imanmu, supaya jangan ada orang yang goyang imannya karena kesusahan-kesusahan ini. Kamu sendiri tahu bahwa kita ditentukan untuk itu. Sebab juga waktu kami bersama-sama dengan kamu, telah kami katakan kepada kamu bahwa kita akan mengalami kesusahan, dan hal itu seperti kamu tahu telah terjadi. Itulah sebabnya, maka aku karena tidak dapat tahan lagi telah mengirim dia, supaya aku tahu tentang imanmu. Karena aku khawatir kalau kamu telah dicobai oleh si penggoda, dan kalau usaha kami menjadi sia-sia. Tetapi sekarang, setelah Timotius datang kembali dari kamu dan membawa kabar yang menggembirakan tentang imanmu dan kasihmu, dan bahwa kamu telah menaruh kenang-kenangan yang baik akan kami dan ingin untuk berjumpa dengan kami, seperti kami juga ingin untuk berjumpa dengan kamu. Maka kami juga saudara-saudara, dalam segala kesesakan dan kesukaran, kami menjadi terhibur oleh kamu dan oleh imanmu. Demikianlah bacaan dari Alkitab 1 Tesalonika 3 ayat 1-7. Pendampingan dalam penderitaan. Dalam sebuah kunjungan pelayanan ke Pos Pelkes, seorang warga berkata, jemaat ini semakin berkurang
Kami mengalami tekanan dan kesulitan ekonomi. Anak-anak muda sudah tidak ada. Mereka sulit mendapat jodoh dan pindah keyakinan. Banyak yang menikah di usia muda. Ini adalah gambaran nyata dari penderitaan yang menyebabkan kemunduran iman. Ketika tekanan ekonomi dan sosial tak tertahankan, iman pun menjadi rentan. Situasi ini mengingatkan kita pada jemaat Tesalonika ketika mereka menghadapi penderitaan akibat penindasan dari orang Yahudi yang menolak Injil. Paulus merespons bahwa dengan keluhan melainkan dengan penguatan dan pendampingan. Ia mengutus Timotius untuk meneguhkan hati jemaat agar mereka tidak goyah dalam iman. Bagi Paulus, penderitaan karena Kristus adalah bagian dari panggilan hidup orang percaya. Maka pendampingan menjadi sangat penting untuk menjaga keteguhan hati dalam menghadapi kesukaran. Kabar dari Timotius bahwa jemaat tetap setia dan taat membuat Paulus bersyukur dan bersukacita. Kesetiaan di tengah penderitaan adalah bukti nyata bahwa mereka benar-benar hidup dalam Kristus. Sukacita sejati tidak ditentukan oleh keadaan, tetapi oleh kedekatan dengan Tuhan. Di tengah pergumulan jemaat masa kini, khususnya di daerah pelayanan misi, pendampingan yang nyata dan relevan menjadi kebutuhan mendesak. Bukan hanya secara rohani, tetapi juga dalam hal ekonomi dan sosial. Pengembangan UMKM dan pembinaan keluarga muda perlu diupayakan secara berkelanjutan. Ini bukan sekedar strategi pemberdayaan, tetapi wujud kehadiran kasih Tuhan di tengah mereka. Penderitaan tidak harus melemahkan iman. Sebaliknya, dengan pendampingan yang penuh kasih, penderitaan bisa menjadi jalan pertumbuhan rohani. Gereja dan pelayan Tuhan dipanggil untuk hadir, mendengar, dan menopang, agar jemaat berdiri teguh dalam iman, apapun tantangannya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang ada di surga, kami kembali menghadap kehadirat-Mu. Terimalah syukur kami atas kesehatan, berkat, rahmat, serta kasih dan kuasa-Mu yang telah kami terima dalam hidup kami. Di pagi yang akan kami lalui ini, kiranya Tuhan ada melindungi kami dalam melaksanakan kegiatan yang akan kami lakukan dalam anugerah-Mu Tuhan. Engkau bawa kami dalam kasih-Mu. Kami sehati berdoa untuk Bapak Ibu dan rekan-rekan yang dalam sakit dan kelemahan tubuh. Kiranya Tuhan memberi kekuatan dan pemulihan, sehingga mereka merasakan kasih sayang Tuhan di dalam kondisi sakitnya. Inilah doa dan ungkapan syukur yang kami bawa hanya satu nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Demikianlah Bapak, Ibu, dan rekan-rekan PKLU, kami telah selesai membaca Alkitab bersama.
Tuhan Yesus memberkati.